Pemirsa, kasus Ahok telah divonis, namun hingga kini masih menyisakan polemik. Bagaimana seharusnya masing-masing pihak bersikap demi merawat kebinekaan. Kami akan mengupasnya bersama sosiolog Musni Umar, kemudian Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan dan Birgaldo Sinaga selaku relawan Bara dari Basuki Jarot. Namun sebelum kita memulai dialog kita terlebih dahulu, kita akan memberikan informasi kepada Anda pemirsa. Pendukung Ahok masih kecewa dengan vonis hakim yang dijatuhkan terhadap Ahok. Namun dalam hukum pidana, hakim diperbolehkan memberikan hukuman lebih berat atau ultra petitum dari tuntutan jaksa berdasarkan bukti-bukti yang sah dan keyakinan hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya memberikan vonis kepada Ahok dengan hukuman 2 tahun penjara atau lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Menurut majelis yang diketuai Dwi Arso Budi, terdakwa Basuki Cahayapurnama dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Menurut majelis hakim, terdakwa telah menganggap surat Al-Maidah adalah untuk membohongi umat atau masyarakat atau surat Al-Maidah ayat 51 sebagai sumber kebohongan. Dengan adanya anggapan tersebut, maka menurut pengadilan terdakwa telah merendahkan dan menghina surat Al-Maidah ayat 51. Lebih lanjut, hakim menyatakan Ahok terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Vonis terhadap Ahok ini lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Jaksa menggunakan pasal 156 KUHP dengan tuntutan 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Namun, vonis yang dijatuhi hakim disesali oleh para pendukung Ahok yang menilai vonis hakim tidak adil. Raut sedih dan kecewa terlihat dari massa pro Ahok yang berada di luar gedung Kementerian Pertanian Jakarta begitu mendengar vonis majelis yang menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara bagi Ahok. Sebelumnya massa pro Ahok sempat berjoget ria menjelang vonis yang akan diberikan kepada Ahok. Namun suasana tersebut pun berubah seketika saat vonis dijatuhkan. Dalam sistem peradilan pidana, hakim diperbolehkan membuat putusan ultra petita atau melebihi tuntutan yang diajukan jaksa. Hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim boleh menyimpang, baik menyimpang dari pendapat tuntutan jaksa, hakim juga boleh menyimpang dari pembelaan terdakwa. Sementara itu, jaksa penuntut umum dinilai salah menafsirkan pasal 156 KUHP. Karena penggolongan penduduk di Indonesia hanya terjadi pada zaman penjajahan Belanda. KUHP aslinya itu pasal 156 itu menghina golongan Eropa, golongan timur asing dan pribumi. Tetapi sejak kita merdeka tahun 65 muncul suatu kasus-kasus menghina agama, maka disisipkanlah pasal 156A itu penghinaannya terhadap agama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 183 juga membuka peluang hakim memberikan putusan melebihi tuntutan jaksa. Pasal 183 menyatakan pembuktian harus dilakukan menurut cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim juga boleh memutus perkara berdasarkan pada keyakinan hakim yang juga harus didasarkan pada cara yang sah menurut undang-undang. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Langsung saja pemirsa, saya bertanya kepada Mas Birgaldo. Mas, bukankah dari awal sudah sepakat apapun yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Basuki Cahayapurnama semuanya akan diterima dengan lapang dada? Lalu bagaimana dengan aksi di Makobrimob yang sampai 40 hari, kemudian semalam di Cipinang? Tanggapan Anda seperti apa? Ya, saya yang kemarin pimpin aksi di Cipinang, barusan juga saya dari Pengadilan Tinggi. Nah, ketika hakim memutuskan itu memang sangat, kami kehabisan kata-kata. Kami bahkan sampai menangis ya. Menangis bukan menangisi Ahok sebenarnya. Menangisi tentang Indonesia kita. Bagi kami Indonesia ini seperti sudah runtuh negara hukum. Negara hukum kita. Ada rasa keadilan yang ketakutan oleh karena tekanan massa.
Suka nggak suka, mau nggak mau, proses peradilan Ahok ini berawal dari tekanan massa, intimidasi. Jadi bukan persoalan secara hukum yang sederhana. Maka ketika kami melihat bahwa kami melihat ketakutan terhadap tekanan massa, intimidasi itu. Kami melihat intimidasi itu bukan mengintimidasi Ahok, tapi mengintimidasi Indonesia. Ahok suka tidak suka, mau tidak mau, memiliki 42% pendukungnya. Belum lagi yang golongan putih, 1,5 juta. Bahkan tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga dia adalah refleksi dari orang-orang yang sama dengan dia. Bangsa-bangsa yang notabene-nya minoritas dalam konteks ukuran. Nah, ketika Ahok diputus bersalah oleh hakim melebihi tuntutan jaksa, maka Indonesia sepertinya gelap bagi kami. Oke, Anda setuju? Ya, begini. Dari MUI sendiri? Ya, pertama sekali saya ingin mau katakan bahwa sebagai negara hukum, kita harus mempunyai satu persepsi yang sama dengan apa yang kita lihat dalam konstitusi dan undang-undang dasar itu. Sebagai negara hukum itu yaitu equality before the law. Hukum itu sama berlaku pada semua orang. Satu. Yang kedua, atas prinsip itu maka kita melihat bahwa aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa, hakim, itu harus menempatkan hukum ya pada posisi yang sama untuk mengadili pihak-pihak yang memang diduga melanggar hukum. Karena itu hukum tidak boleh dipermainkan. Oleh karena itu juga bahwa kekuasaan penegak hukum yang sewenang-wenang itu akan menimbulkan tindakan kezoliman. Ya kan? Itu pertama yang harus dipahami. Yang kedua, hukum itu tidak boleh tebang pilih. Ya kan? Tidak boleh hukum itu ya tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya hukum itu perlu kita pahami juga bahwa ketika seorang diberi amanah sebagai jasa hakim untuk menegakkan hukum itu sendiri, ketika dia tidak mau ya menetapkan ketetapan sebuah keputusan yang oleh hakim mengatakan bukti sah dan meyakinkan. Apakah Anda setuju tadi yang dikatakan Mas Birgaldo terkait vonis 2 tahun ini karena desakan masyarakat? Ya, jadi begini, sebelum saya sampai ke situ, maka saya ingin katakan jangan sampai hukum di Indonesia itu macan ompong. Itu mau saya katakan. Penting itu. Supaya apa? Supaya aparat penegak hukum itu benar-benar menegakkan hukum. Nah, kalau tadi kemudian disebutkan bahwa ini kena tekanan massa, saya ingin bertanya kembali. Yang memulai kata-kata ini sebenarnya siapa? Akar masalahnya ini siapa sebenarnya? Indonesia akan damai tanpa dimulai dari ungkapan itu. Indonesia ini sejak awal berdiri sudah bersama-sama membangun bangsa ini dari berbagai suku, agama. Tapi satu hal tidak boleh. Kalau MUI dituduh masuk ke wilayah politik, kita berkali-kali bilang, justru Ahok yang memasuki wilayah MUI, tidak boleh, sensitif sekali. Kami di Sumatera Utara, berbagai etnis suku bersama-sama membangun termasuk bangsa ini, nggak ada masalah kok. Itu persoalannya. Nah, karena itu tolong dipahami posisi kita yang beraneka ragam agama suku ini. Justru itulah kekayaan bangsa kita. Justru itulah kebinekaan kita. Jadi jangan kasus ini kalau dibilang terbelah Indonesia. Terbelah bagaimana? Gelap hukum, gelap bagaimana? Nggak ada itu. Itu menurut saya, ya bagi saya ini, mungkin kita tidak paham hukum, salah paham, pahamnya salah, atau gagal paham kita terhadap hukum itu sendiri. Oke, saya ke Pak Musni. Pak Musni, kedua belah pihak sepertinya cinta NKRI, cinta kebinekaan di Indonesia. Namun, mengapa masih terjadi saling menghujat sampai sekarang, bahkan pada saat vonis sudah dijatuhkan? Iya, jadi memang masalah yang dihadapi bangsa ini adalah tidak adanya satu kemauan dari kedua belah pihak ini untuk menjadikan negara ini sebagai negara hukum. Kalau kita sudah bersepakat bahwa negara ini negara hukum, maka yang memutus hukum itu kan bukan kita. Okay? Jadi sepertilah yang disampaikan Presiden Jokowi, keputusan hakim itu harus diterima oleh seluruh masyarakat. Kalau kita mengatakan, oh ini tidak adil, tapi adil untuk orang lain gimana Pak? Jadi akhirnya apa? Kita
karena sudah sepakat negara-negara hukum, maka masyarakat itu harus mengikuti aturan-aturan hukum, dan apapun yang diputuskan oleh hakim itu kita harus ikuti. Kan kalau tidak terima kan ada banding, kemudian sampai kasasi, kan itulah. Sekarang pertanyaannya, kalau dengan putusan ini kemudian tidak terima, padahal kalau kita lihat bunga yang dikirim ke balai kota, kemudian di kepolisian, hari ini juga saya membaca berita itu sudah banyak dikirim di majelis di Nahdlatul Ulama, itu bunga yang begitu banyak. Kan di situ sebutkan jaga NKRI, jaga Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan demo yang tidak mengikuti aturan sampai malam-malam, padahal itu kalau yang lain kan ditindas itu, kalau yang melampaui dari jam 6 itu, tapi dibiarkan begitu. Mungkin kemarin pertimbangannya karena banyak ibu-ibu, Pak Musni. Nggak ada itu, kalau aturan harus ditegakkan. Jadi ini barangkali menurut saya, apapun yang diputuskan hakim itu, ayo kita terima sebagai masyarakat, dan kemudian ada upaya banding, dan seterusnya. Itulah yang akan menjamin satu kebersamaan kita, kebinekaan kita gitu. Jangan kita menuduh orang lain itu tidak NKRI, tidak Pancasila, tapi kita sendiri mempraktekkan yang nampaknya saya masih melihat ada prasangka buruk dari kedua belah pihak. Itulah yang penting di sini, perlunya kita menyamakan persepsi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ini. Negaralah yang kita utamakan, bukan kepentingan orang per orang, dan kita menjunjung tinggi setinggi-tingginya hukum itu. Nah, kalau kita mengatakan, oh itu tidak adil, itu kan menurut pandangan kita. Tapi orang lain itu sudah adil. Nah oleh karena itu kita bisa banding kan itu sampai. Nah. Mas Mirgaldo, tadi Pak Musi Umar mengatakan bahwa jika itu tidak adil buat Anda, mungkin adil bagi kelompok yang lainnya. Kita akan membahasnya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Anius Prime.